Hai, Assalamualaikum. Nama aku Nabilah dan hari ini kita akan ngebahas protozoa. Teman-teman masih ingat nggak protozoa itu dibagi menjadi berapa? Yap, 4. Protozoa dibagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Dan kali ini kita akan membahas apa itu Rhizopoda. Rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu atau kaki palsu. Rhizopoda diambil dari kata Yunani yaitu rhizo yang artinya akar dan pod yang artinya kaki. Disebut kaki palsu atau kaki semu atau pseudopodia. Pseudopodia adalah kaki palsu di mana pod adalah kaki. Teman-teman, kenapa sih Rhizopoda itu disebut pseudopodia atau bergerak dengan kaki semu atau kaki palsu? Kalau kalian mau tahu, lihat video ini, oke? Rhizopodia dapat muncul di permukaan sel bagian manapun. Sitoskeleton yang terdiri dari mikrotubulus dan mikrofilamen memiliki peranan dalam pergerakan pseudopodia. Bentuk dari pseudopodia atau kaki semu adalah tebal dan membulat atau tipis meruncing, seperti yang ada di gambar. Ciri-ciri Rhizopoda adalah alat gerak berupa pseudopodia, reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, bentuk sel dapat berubah-ubah dan bersifat heterotrof. Heterotrof, apa itu heterotrof? Heterotrof adalah organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau harus membunuh organisme lain demi mencukupkan kebutuhan makanannya. Contoh Rhizopoda yang paling banyak kita temui adalah amoeba. Yuk kita lihat. Nih, dari sini banyak banget kan isi dari amobanya, mari kita bahas. Ukuran tubuh amoeba sangat besar untuk ukuran protozoa, yaitu berkisar 200-300 mikron. Struktur tubuh amoeba dilindungi oleh membran sel. Di dalam sel terdapat organel-organel, seperti yang kita lihat. Membran sel dan membran plasma berfungsi melindungi protoplasma. Sitoplasma dibedakan atas ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma merupakan lapisan luar sitoplasma yang letaknya berdekatan dengan membran plasma dan umumnya jernih. Endoplasma merupakan bagian dalam plasma. Umumnya bergranula. Di dalam endoplasma terdapat satu inti, satu vakuola kontratil dan beberapa vakuola makanan. Inti sel nukleus. Ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel. Vakuola kontratil atau rongga berdenyut. Rongga ini berfungsi sebagai organ ekskresi sisa makanan. Vakuola kontraktil juga mengatur agar tekanan osmosis sel selalu lebih tinggi dari tekanan osmosis di sekitarnya. Vakuola makanan atau rongga makanan. Rongga ini berfungsi sebagai alat pencernaan. Makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui vakuola kontraktil. Nukleus atau inti sel berfungsi mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang mampu untuk dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Rhizopoda berhabitat di air tawar, air laut, tubuh hewan, dan tubuh manusia. Rhizopoda bereproduksi secara vegetatif atau aseksual dengan pembelahan biner. Ini adalah contoh dari pembelahan biner di mana amoeba mulai membulat, kemudian inti sel memanjang, setelah itu protoplasma membelah menjadi dua dan sitoplasma pun ikut membelah, dan terbentuklah dua sel anakan amoeba baru. Selain itu, Rhizopoda mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dengan membentuk kista. Rhizopoda dibagi atas beberapa gen, diantaranya Amoeba proteus, Entamoeba dysentery, Entamoeba coli, Arcella difflugia, Foraminifera, dan Radiolarian. Yang pertama ada Amoeba proteus, seperti yang penjelasannya di awal. Yang kedua adalah Entamoeba dysentery. Tubuhnya bersel tunggal, bentuknya tidak tetap, hidup dalam jaringan usus atau bersifat endoparasit. Kista pada entamoeba ini mudah mati dengan pengeringan atau pemanasan 55 derajat Celcius, tetapi tahan hidup sampai 2 bulan di dalam air seperti selokan, kali, dan sawah. Tidak mati pada kadar klor yang biasa dipakai dalam pengolahan air minum. Tahan terhadap desinfektan, pada feses yang basah tahan sampai 12 hari. Entamoeba dysentery menyebabkan penyakit pada beberapa makhluk hidup, diantaranya manusia, kucing, anjing, dan babi. Siklus penularan Entamoeba dysentery diawali
Mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi kista yang berasal dari feses penderita. Penularan dalam keluarga satu rumah terjadi karena orang tua yang menyediakan atau memasak makanan mengandung kistanya. Atau bisa juga serangga seperti lalat dan kecoa yang memindahkan kista dari feses ke makanan. Kemudian yang ketiga ada Entamoeba coli, di mana tubuh bersel tunggal, hidup pada usus besar, dan terkadang bersifat parasit sehingga dapat menimbulkan penyakit diarea. Kemudian yang keempat ada Arcella, di mana tubuh memiliki rangka luar zat tanduk atau kitin dan hidup di air tawar. Selanjutnya ada Diflugia, tubuhnya yang memanjang dan hidup di air tawar, kemudian tubuh memiliki kerangka yang terdiri dari pasir. Lalu yang keenam ada Foraminifera, di mana tubuh memiliki kerangka yang terdiri dari zat kapur, dan tanah yang mengandung endapan dinamakan tanah Globigerina, dan fosil Foraminifera merupakan petunjuk adanya sumber minyak. Yang terakhir adalah Radiolarian atau Heliospaira, di mana hidup di laut dengan tubuh yang memiliki zat kersik. Tanah yang memiliki endapan rangka tersebut dinamakan tanah radiolarian yang berguna untuk bahan penggosok. Ya, gimana nih pengetahuan tentang rhizopodanya? Udah lumayan kan? Dan semoga video ini bermanfaat ya. Oh iya, kalau ada yang masih bingung tentang rhizopoda atau protozoa yang lainnya, boleh banget DM aku di @nabilahdwi atau boleh juga komen di YouTube ini. Insya Allah secepatnya akan aku balas. Dan bagi yang suka, boleh banget like-nya, kemudian komen dan subscribe ya. Dah.